Gila, benar-benar gila. Jenazah itu benar-benar hidup kembali seperti manusia biasa. Dugaan Jatmiko tepat sekali. Haruskah aku menelpon Jatmiko sekarang juga? Sebelum masuk ke mobilnya yang terparkir di lantai dasar, Edwin menyempatkan diri menghubungi Jatmiko melalui ponselnya. Aku ada di Hotel Miliasani. Dia berada di lantai 377. Maksudku di kamar 377 bersama Dia siapa, Ed? Tolong katakan dengan jelas. Jenazah itu, Mik, mayat yang ada di dalam peti yang kami temukan di kaki Gunung Kelir. Apa kau bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Kembali lagi dalam channel audio cerita. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita sebelumnya. Sebuah cerita yang berjudul Jatmiko The Series 2, Makhluk Seberang Zaman. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Selamat mendengarkan. Lalu lintas di Jalan Malioboro padat sekali. Jatmiko duduk di sebuah bangku kayu yang disediakan oleh seorang penjual es dawet yang mangkal di pinggir jalan. Sementara di samping tempat duduknya, sebuah gelas berisi es dawet dengan beberapa serut kelapa muda di atasnya. Siang itu udara memang agak mendung. Semua orang termasuk para pengemudi kendaraan berusaha secepat mungkin untuk sampai ke tujuan masing-masing sebelum hujan turun. Akibatnya, kemacetan mulai terjadi di beberapa tempat dan persimpangan jalan protokol. Kecuali motor, kendaraan lain hanya mampu bergerak seperti merangkak. Sebuah bus kota bergerak tersendat-sendat, berusaha menyelinap di antara kepadatan lalu lintas. Di depan Ramayana Department Store, kendaraan ini tak bisa lagi maju. Pengemudi bus tampak kesal. Penumpangnya, seorang perempuan separuh baya, bertubuh gemuk menyekap peluh yang membasahi wajah. Di lehernya tergantung seuntai kalung emas. Pada lengan kirinya ada gelang emas besar berjumlah 3 buah. Tiba-tiba seorang lelaki berbadan tegap yang sejak tadi berada di tepi di antara kerumunan orang yang akan menyeberang jalan, mengenakan blue jeans dekil dan kaos oblong hitam, melangkah cepat mendekati bus kota. Dari gulungan koran yang dibawanya mencuat sebilah pisau lipat. Ujungnya langsung ditempelkan ke perut perempuan di atas bus kota. Serahkan kalung dan gelang yang kau pakai, atau kau kutikam. Gertak si tubuh besar. Tangan kanannya siap menusukkan pisau lipat. Tangan kirinya dengan cepat menjamret kalung di leher. Gelang, buka, cepat! Ketakutan setengah mati, perempuan di atas bus kota itu melakukan perintah penodong. Tapi karena gugup, gelang tak mau keluar dari pergelangan tangannya. Dengan kasar, penodong pergunakan tangan kiri menanggalkan gelangnya. 2 gelang lolos, tinggal 1. Semua itu terjadi tidak lepas dari pandangan mata Jatmiko. Perlahan-lahan, ditaruhnya gelas yang berisi es dawet yang masih separuh itu di atas meja. Uang 5 ribuan dia letakkan di samping gelasnya. Kejadian itu luput dari pantauan orang-orang karena terlalu padat dan ramainya jalanan. Si sopir bus tampaknya juga tahu, tapi tidak bisa berbuat banyak. Jari-jari tangan Jatmiko bergerak tak bisa diam. Dadanya berdebar keras. Penodong berusaha membetot gelang ketiga. Saat itulah Jatmiko masuk ke dalam bus, berteriak lalu menerjang, mendorong si penodong hingga terjajar ke belakang bus. Tiba-tiba dari samping, seorang lelaki tinggi kurus dengan cacat bekas luka di pipi kiri mencekal kerah kemeja Jatmiko. Lalu sebuah benda menempel di perut anak ini. Ketika Jatmiko melihat ke bawah, ternyata benda itu adalah sebilah celurit berkilat. Kau jangan sok jadi jagoan, mau mampus. Polisi ini sudah barang tentu digertak dengan sebilah celurit yang telah menempel erat di perutnya. Bukan lagi hal yang mengerikan. Dengan cekatan, tangan kirinya menepiskan tangan yang memegang celurit. Bersamaan dengan itu, sikutnya bergerak ke belakang, menghantam rahang orang yang menodongnya. Si tinggi kurus terkejut. Belum sempat menghindar, rahangnya telah kena hajar sikut lawan. Kepalanya terdongak. Pegangannya pada celurit mengendur. Jatmiko menangkap pergelangan tangan itu.
lalu diuntir sekuat tenaga. Terdengar suara berderak tulang patah. Orang ini menjerit, terhuyung-huyung lalu jatuh terkapar di lantai bus. Melihat kawannya rebah dengan tangan patah, kawannya yang lain berusaha kabur turun dari bus. Belum sempat ia bisa keluar dari bus, sebuah letusan terdengar nyaring, mengalahkan suara bising kendaraan. Bersamaan dengan itu, sesosok tubuh menjerit kesakitan, lalu terguling keluar bus terjerembab di atas aspal. Dia mencoba bangun dengan bersusah payah. Darah mengalir dari betisnya yang tertembus timah panas. Saat itulah, orang yang tadi sudah mengetahui penodongan di atas bus kota itu mulai bergerak, menggebuk dan menendang. Sebentar saja si penodong terkapar kembali di atas aspal. Mukanya babak belur, tubuhnya lebam. Si perempuan paruh baya bertubuh gemuk itu tengah dimintai keterangan oleh seorang petugas dari kepolisian. Sementara dua pelaku penodong tadi telah berhasil diamankan dari amuk massa, lalu dibawa ke kantor polisi. Meski dengan sekujur tubuh luka-luka lebam dan memar. Perempuan bertubuh gemuk parubaya itu buru-buru menghampiri Jatmiko yang masih duduk di tepi jalan ditemani beberapa petugas yang ternyata juga mengenalnya. "Terima kasih Pak Polisi atas pertolongannya. Kalau tidak ada Bapak, sudah barang tentu saya akan jadi korban penodongan tadi." Jatmiko hanya tersenyum ramah. "Kewajiban saya cuma menolong, Bu. Kalau boleh usul, lain kali kalau pergi di keramaian, hindari mengenakan perhiasan yang mencolok. Ini sangat berbahaya karena mengundang tindak kejahatan." Perempuan gemuk itu tersipu malu. Dikeluarkannya kartu nama dari dalam dompet batik yang selalu terkepit di ketiaknya. Kartu nama berwarna biru muda itu segera diserahkan kepada Jatmiko. Awalnya polisi muda ini ragu untuk menerima. Tapi setelah si perempuan setengah memaksa, akhirnya diambil juga kartu nama itu. "Kalau kapan-kapan main ke Muntilan, mampir ke gubuk saya, Pak. Kebetulan saya ada usaha kecil-kecilan. Nanti kalau Bapak memakai jasa saya, pasti akan dapat harga khusus." Wanita gemuk itu mengerling, lalu pergi dari tempat itu menuju ke arah beberapa polisi yang masih berdiri berjajar di pinggir jalan untuk mengorek keterangan dari beberapa saksi termasuk si perempuan gemuk parubaya itu. Kartu nama berwarna biru muda masih dalam genggaman tangan Jatmiko. Ia sempat membaca tulisan yang ada di kartu nama itu. "Jasa konsultasi spiritual Jeng Prapti Muntilan." Sesaat, kening Jatmiko mengernyit. Lalu kartu nama itu disisipkan ke dalam dompetnya. Sky Garden Restaurant adalah resto dari sebuah hotel yang memiliki nama serupa. Terletak di kawasan Patuk, Gunung Kidul. Resto ini biasanya sangat banyak dikunjungi saat malam hari, karena dari dalam resto itu, pengunjung dapat melihat suasana kota Jogja dari ketinggian. Menikmati kerlap-kerlip cahaya lampu di bawah bercampur dengan taburan bintang di langit. Meskipun halaman parkirnya lumayan luas, tetapi malam itu tidak banyak tamu yang berkunjung. Mungkin karena bukan malam libur, maka tidak banyak orang yang bermalam di Hotel Sky Garden ataupun sekedar makan di restorannya. Di dalam resto, beberapa orang melirik ke arah seorang gadis berwajah manis yang setiap mata lelaki tak mau berkedip memandangnya. Membuat beberapa orang lelaki yang ada di tempat itu tak beranjak dari bangku yang didudukinya. Si jelita itu makan dengan tenang di sudut resto. Kepalanya hampir selalu tertunduk. Sang gadis mengenakan dress pendek berwarna hijau di atas lutut, sehingga sepasang kakinya yang mulus dan jenjang itu terlihat menggoda pemandangan. Sementara bagian atas dress itu memiliki potongan dada yang rendah. Dua gumpalan putih padat membusung dengan indah. Di luar resto, udara malam terasa dingin dan suasana tampak tenang sunyi. Namun jika kita memalingkan kepala ke arah pohon besar di sudut halaman parkir resto, tampaklah BMW berwarna hijau itu terparkir agak tersembunyi. Di dalam BMW hijau itu, Jatmiko duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya, seorang lelaki parubaya berbadan tegap, berkumis tipis, dan memakai jaket coklat. Sepasang matanya tidak lepas mengawasi ke arah pintu masuk ke restoran yang ada di hadapannya hanya berjarak 20 langkah. "Sepertinya buruan kita belum juga nampak keluar, Jat." Berkali-kali lelaki parubaya itu melirik arloji di pergelangan tangan kanannya.
Tampaknya lelaki ini sudah tidak sabar lagi. Memang, setelah kematian Edwin di Kaliurang, Jatmiko segera berkoordinasi dengan kepolisian Jogja, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Berbekal keterangan dari Pak Idris penjaga villa di Kaliurang, maka dibuatlah sketsa wajah gadis misterius yang malam itu datang bersama Edwin. Sketsa wajah itu kemudian disebarluaskan ke bagian penyelidikan, sehingga beberapa reserse dari 1 kota madya dan 4 kabupaten ikut mengidentifikasi pelaku. Akhirnya diperoleh keterangan bahwa gadis yang disinyalir pelaku serangkaian pembunuhan misterius itu tengah berada di restoran Sky Garden untuk bertemu dengan seseorang. Apakah tidak baiknya kita sergap saja ke dalam? Anak buahku sudah siap sedia dari tadi di sekitar resto. Tinggal menunggu kode dariku. Sebentar Pak, jangan terburu nafsu. Salah-salah, kita nanti malah salah tangkap dan salah sasaran. Lelaki parubaya itu merupakan seorang polisi senior bernama Burhan. Ia sengaja diikutsertakan dalam penyergapan kali ini karena kejadian perkara ada di wilayah kerjanya. Lihatlah, gadis itu melangkah keluar, berkata Pak Burhan. Mendengar ucapan itu, Jatmiko serta-merta memalingkan kepala ke arah pintu resto. Di ambang pintu yang masih terkena cahaya lampu dari dalam resto, kelihatan melangkah keluar seorang berpakaian hijau. Memang dia yang kita tunggu-tunggu, kata Jatmiko. Lalu pada Pak Burhan dia berkata, kita tetap tenang saja. Jangan memperlihatkan sikap yang mencurigakan. Tolong perintahkan beberapa petugas yang sudah mengepung untuk siap sedia. Tunggu aba-aba sebelum bertindak. Jangan berlaku gegabah. Berpasang-pasang mata memperhatikan gadis berpakaian hijau keluar dari dalam resto. Melangkah ke arah sebuah mobil Mercy berwarna silver yang baru saja datang dari arah jalan besar. Sinar kuning dari lampu sen kirinya berkedip-kedip, tatkala mobil itu berbelok memasuki area parkir. Si pengendara Mercy itu turun. Seorang lelaki muda dengan paras tampan dan gagah. Bajunya yang rapi dan gerak-geriknya sudah tentu ia dari strata sosial yang tinggi. Ia menjambut gadis yang sudah berada di depannya persis. Berdiri dengan anggun, aroma parfum tubuhnya tercium harum, menghadirkan desir-desir kemesraan yang membuat jantungnya berdegup cepat. Keduanya terlibat pembicaraan. Tidak jarang, si gadis tertawa manja sembari mencubit lengan lelaki tadi. Tidak berapa lama, si pemuda tadi bermaksud untuk membawa gadis itu pergi. Belum sempat masuk ke dalam mobil, pada saat itulah beberapa orang lelaki tegap memakai jaket serba hitam berlarian keluar dan segera mengepung gadis dan pemuda yang baru datang itu. Ada apa ini? Si pemuda tampak tegang bercampur kaget melihat beberapa orang lelaki datang mengepung rapat dengan revolver teracung ke depannya. Sebaiknya menyingkirlah jauh-jauh dari sini, bisik Jatmiko kepada pemuda ini. Ia bukanlah manusia biasa. Gadis yang kau bawa itu iblis dari seberang zaman. Sengaja merayu para lelaki untuk dijadikan mangsa. Masih dengan penuh tanda tanya, pemuda ini segera masuk ke dalam mobil, lalu memacu mobilnya lenyap dari tempat itu. Hal itu tentu saja membuat si gadis berbaju hijau yang tidak lain nada semakin marah lantaran kehilangan mangsanya. Kalian rupanya sudah tidak sabar menunggu kematian. Baiklah, terimalah kematian ini kalian para anak manusia. Sepasang matanya yang bagus mendadak menyorotkan pandangan buas. Dan wajahnya yang jelita membersihkan kebengisan. Lalu gadis ini mengebutkan kedua lengannya ke depan. Serangkum angin kencang melabrak kepungan orang-orang yang di sekelilingnya. Tak ampun lagi, polisi-polisi yang mengepung dengan pagar betis ini tercerai-berai. Mental beberapa meter ke belakang dengan tubuh memar dan luka-luka. Jadi, hanya seperti itu kemampuan orang di zaman ini. Sosok itu tertawa sembari berkacak pinggang. Suara tertawanya membuat orang-orang dari dalam resto keluar untuk melihat apa yang terjadi. Jatmiko segera bangkit dan melancarkan tendangannya ke arah ulu hati nada. Gadis siluman itu terhempas ke belakang dan menabrak pohon palem yang tumbuh di sekitar tempat itu. Beberapa pohon patah seperti terhantam benda yang sangat berat. Kalau manusia biasa, tentu ditendang ulu hati dengan keras seperti itu pastilah muntah darah. Tetapi perempuan ini tidak luka sama sekali.
Perlahan-lahan dia bangkit. "Hah, kau punya nyali juga, pemuda gagah." Tepat pada saat itu, Nada mengibaskan tangan kanannya. 5 larik sinar berwarna merah melesat dari jari jemari tangan itu, menghantam ke arah Jatmiko. Mengetahui serangan itu pastilah sangat berbahaya dan mengancam nyawanya. Sersan muda itu membuang dirinya ke samping, meski tubuhnya baret-baret tersangkut semak belukar. 5 larik sinar merah itu akhirnya menghantam sebuah mobil Escudo yang terparkir di situ. Mobil itu terbakar, lalu disusul dengan suara ledakan yang hebat. Nyala api menerangi halaman parkir. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu dari jarak jauh berteriak kaget. Beberapa anak kecil menangis dalam dekapan ibunya. Sementara si pemilik mobil Escudo hanya terduduk lemas tanpa bisa berbuat apa-apa. Gadis siluman itu telah berdiri berkacak pinggang di hadapan Jatmiko. Lalu dengan kejam, sepatu hak tingginya diinjakkan ke dada sersan itu. Sekujur tubuh Jatmiko seperti tidak bertulang lagi. Ia terpuruk unglai di atas semak belukar. Melihat kawannya dalam ancaman maut, 3 orang polisi mendekat sembari memuntahkan timah panas dari moncong revolver. 3 timah panas melesat menuju ke arah gadis berbaju hijau itu. Timah itu mengenai kepala, punggung, dan bahu. Polisi tuh yakin sudah barang tentu sasarannya akan jatuh dan mandi darah terkena peluru. Akan tetapi, gadis itu masih berdiri tegak. Melihat ada yang menyerangnya dari belakang, serta-merta gadis ini menoleh dan memandang garang ke arah ketiga penyerangnya. "Kalian mau berangkat duluan ke akhirat?" Kembali dikibaskan tangan kanannya. 5 larik sinar merah kembali melesat. Tidak lama kemudian terdengar lolongan kesakitan dari ketiga orang itu. Jatuh ke tanah dengan kepala, dada dan perut berlubang hangus. Ketiganya mati seketika. "Belum waktunya aku membunuhmu, pemuda gagah. Kita akan bermesra-mesraan dulu. Tunggu aku." Nada membuka mulut. Lidahnya menjulur panjang dan menjilati bibir Jatmiko beberapa saat. Jatmiko hanya diam saja menahan jijik. Lidah itu berlendir seperti lidah anjing. "Kita bertemu lagi setelah aku puas menikmati kehangatan para lelaki di zaman ini. Kemudian, giliran kita yang akan bermesra-mesraan." Nada lenyap meninggalkan tempat itu. Suaranya saja yang masih lama-lama terdengar dari kejauhan. Ketika Jatmiko siuman, tubuhnya terasa panas. Kepalanya berdenyut sakit. Matanya berat sekali untuk dapat dibuka. Jatmiko membuka kedua matanya dengan perlahan. Yang pertama sekali dilihatnya ialah langit-langit ruangan yang berwarna putih. Dia berusaha memutar bola matanya dan memandang berkeliling. Semuanya serba putih. Ingatannya merayap pada saat ia berada di patuk di dalam mobil, melakukan pengintaian lalu menyergap seorang gadis. Dan ia babak belur. Bahkan ada 3 orang polisi terkapar menjemput ajal. Tubuhnya gemeteran ketika dicobanya bangun dan duduk di tepi ranjang di mana ia terbaring. Tapi tubuhnya yang lemah tiada berdaya itu terhempas kembali ke atas ranjang berwarna putih. Jatmiko mengeluh kesakitan. Ia melihat selang infus menancap di lengan kanannya, dan dia pingsan lagi. Kedua kali dia sadarkan diri. Hawa panas dari demam yang menyerangnya telah berkurang, tapi tubuhnya masih lemas. Pagi itu Jatmiko merasakan badannya berangsur baik dan segar. Saat ia melirik ke arah lengan kanannya, selang infus telah dilepas. Di atas meja, tidak jauh dari ranjang, ada sebuah minuman dan makanan yang diletakkan dalam wadah yang tertutup rapat oleh plastik. Diteguknya air dalam gelas itu hingga habis. Tanpa pikir lagi, Jatmiko segera menyambar makanan dalam wadah, membuka plastiknya, lalu dengan lahap memakan apa yang ada di wadah itu. Seorang perawat masuk. Tatkala Jatmiko telah menghabiskan makanannya, perawat itu tersenyum melihat Jatmiko. "Bagaimana Bapak? Apakah sudah baikan badannya?" Jatmiko hanya mengangguk seraya meletakkan bekas makanannya di atas meja. Lalu perawat itu mengecek suhu badan Jatmiko serta tekanan darahnya. Terdengar ketukan dari luar ruangan. "Masuk." Perawat itu mempersilahkan orang yang di depan pintu untuk masuk. Saat itu, ke dalam kamar, masuk 2 orang berseragam polisi disertai seorang reserse berpakaian preman. Jatmiko langsung duduk dari berbaringnya tatkala melihat orang yang memakai jaket kulit berwarna hitam. "Parman?" Lelaki yang dipanggil Parman itu tersenyum.
Bagaimana keadaan Pak Jatmiko? Jatmiko menghela napas panjang. Seperti yang kau lihat, aku babak belur, bahkan terkapar 4 hari di rumah sakit. Entah apa yang terjadi di luar sana. Tidak usah terlalu dipikirkan yang terjadi di luar sana, Pak. Bapak harus cepat sehat. Parman berusaha menghibur atasannya itu. Aku butuh bantuanmu, Man. Tolong temani aku mencari di mana pembangunan kawasan real estate itu. Seingatku, Edwin pernah mengatakan di kaki Gunung Kelir di daerah Bantul. Prinsipku dalam menangani kasus masih sama. Telusuri dari awal mula kasus itu muncul. Jatmiko mengalihkan pandangannya ke arah si perawat. Maaf, Sus. Apakah saya hari ini sudah diperbolehkan untuk pulang? Jatmiko bertanya kepada perawat yang tengah merapikan peralatan medisnya yang diletakkan di atas meja. Soal itu, saya mesti konfirmasi kepada dokter Tri dulu ya, Pak. Jadi, saya tidak bisa memutuskan hal itu. Kapan dokter Tri akan kemari? Nanti, Pak, sekitar jam 11. Jatmiko melirik ke arah jam dinding yang menempel di tembok ruangan. Masih 2 jam lagi. Desahnya pasrah. Pukul 11 lebih 10 menit saat itu. Perawat yang tadi masuk kembali ke dalam kamar mengiringi seorang lelaki gemuk pendek berkacamata. Dia Dokter Tri, dokter spesialis bedah yang menolong Jatmiko. Sambil tertawa lebar dan menepuk tangan, Dokter Tri berkata, Ini dia jagoan kita. Jatmiko ketawa. Pak Jatmiko, Anda ada keluhan apa? Tidak ada keluhan apa-apa, dokter. Dadanya sakit. Tidak. Bagus. Coba saya periksa dulu. Dokter itu menyingkapkan selimut Jatmiko. Seorang perawat membuka bajunya. Sang dokter kemudian perlahan-lahan menyentuh luka memar di dada Jatmiko. Sakit? Tanya Dokter Tri. Jatmiko menggeleng. Perlahan-lahan Dokter Tri mengangkat kepala, memandang pada Jatmiko lalu pada juru rawat yang berdiri di sekeliling tempat tidur. Dokter bedah itu mengulurkan tangannya, menekan dada Jatmiko. Sakit. Jatmiko menggeleng. Berarti Pak Jatmiko bisa pulang siang ini. Nanti sebelumnya, saya akan buatkan resep obat untuk mempercepat pemulihan tenaga dan stamina Bapak. Jatmiko tersenyum mendengar kalimat terakhir yang keluar dari mulut Dokter Tri.